warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fitria Maharani dari Puskesmas Tegarejo. Adik-adik, hari ini kita akan belajar bareng tentang kesehatan reproduksi remaja. Apa ya kesehatan reproduksi remaja itu? Yuk kita simak. Kita mulai ya, belajar tentang kesehatan reproduksi remaja. Remaja merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada saat terjadi kematangan seksual. Remaja tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka tidak termasuk anak-anak, tetapi juga belum termasuk golongan dewasa. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, Bappenas dan UNFPA tahun 2010, sebagian dari 63 juta jiwa remaja di Indonesia rentan berperilaku tidak sehat. Tingginya kehamilan tidak diinginkan atau KTD erat kaitannya dengan aborsi. Dari estimasi jumlah aborsi per tahun di Indonesia bisa mencapai 2,4 juta, sekitar 800.000 diantaranya terjadi di kalangan remaja. Penggunaan drug, permen memabukkan, lem hisap seringkali menjadi alat coba-coba kaum remaja untuk mendapat rangsangan tertentu dalam menyalurkan dorongan biologisnya. Hasil SKRRI 2002-2003 menunjukkan bahwa 6 dari 10 remaja laki-laki merokok setiap hari, sedangkan 8% pernah menggunakan narkoba. Ancaman HIV dan AIDS menyebabkan perilaku seksual dan kesehatan reproduksi remaja muncul ke permukaan. Diperkirakan 20-25% dari semua infeksi HIV di dunia terjadi pada remaja. Demikian pula dengan kejadian PMS atau penyakit menular seksual yang tinggi adalah remaja, khususnya remaja perempuan. Pada masa pubertas ditandai dengan kematangan organ-organ reproduksi termasuk pertumbuhan seks sekunder, misalkan pertumbuhan payudara, jakun, rambut, kemaluan, dan lain sebagainya. Pada masa ini, remaja juga mengalami pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Ada ahli yang mengatakan bahwa masa pubertas terjadi sebelum munculnya menstruasi dan mimpi basah. Secara fisik, dalam tubuh kita terdapat perubahan-perubahan yang sangat cepat. Apa penyebab perubahan fisik remaja? Hingga kini belum jelas. 4 tahun sebelum menstruasi, bagian otak yang disebut hipotalamus sudah mengeluarkan zat yang disebut faktor pencetus yang menghasilkan hormon pertumbuhan. Pertumbuhan cepat kira-kira dimulai 4 tahun sebelum menstruasi, terutama 2 tahun pertama yang melambat menjelang menstruasi. Perkembangan psikologi remaja. Secara emosional, remaja bergerak ke arah mandiri lepas dari orang tua atau mereka yang lebih tua dan membentuk hubungan dan minat yang baru. Perubahan emosional ini tidak mudah dilalui sehingga disebut dengan masa pancaroba, di mana seorang remaja mulai menyesuaikan sikapnya sebagai orang dewasa karena adanya perubahan pada tubuhnya serta bertambahnya pengetahuan, baik yang benar maupun yang keliru tentang dirinya. Ciri-ciri seseorang sedang memasuki masa pancaroba: 1. Mulai meninggalkan ketergantungan kepada keluarga dan ketenangan masa kecil ke arah dunia dewasa yang penuh frustasi, persaingan, dan kekecewaan. 2. Mulai mempelajari sikap serta pandangan yang berbeda tentang moral dan seksualitas antara sikap dan pandangan yang dianut keluarganya dengan yang ada di dunia luar. 3. Mulai menghadapi konflik dan harus memutuskan berapa norma yang harus diambil dari luar serta berapa banyak ajaran orang tuanya yang harus dia tolak.
Remaja laki-laki maupun perempuan mengalami perkembangan fisik yang cukup pesat dan tentunya membutuhkan asupan nutrisi seimbang agar tetap dapat menjaga kesehatan secara umum. Kebutuhan nutrisi seimbang yang penting adalah dalam beberapa aspek. Yang satu, dalam hal jumlah. Pada remaja biasanya aktivitas fisik meningkat sehingga kebutuhan kalori meningkat 2000 kalori per hari. Dua, dalam hal komposisi. Diperlukan berbagai unsur seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ada pertanyaan, apakah ada kebutuhan khusus untuk nutrisi pada remaja perempuan? Jawabannya adalah, untuk remaja perempuan memang ada kebutuhan spesifik terkait dengan kesehatan reproduksinya, yaitu proses menstruasi dan persiapan kehamilan. Di sini dibutuhkan nutrisi yang banyak mengandung zat besi dan vitamin C. Vitamin C di sini berfungsi mempercepat proses penyerapan zat besi agar remaja perempuan terhindar dari anemia atau kekurangan hemoglobin. Anemia dapat menyebabkan lesu, sulit berpikir karena kekurangan oksigen ke otak, di mana pembawa oksigen di dalam darah adalah sel darah merah. Juga dapat terjadi gangguan secara umum seperti gangguan kulit, rambut, dan organ lainnya. Nah, di sini ada dua gambar. Yang satu, gambar alat reproduksi wanita atau perempuan. Yang satu, gambar alat reproduksi laki-laki. Berbeda kan? Ya, tentu saja. Karena perempuan menghasilkan sel telur, sedangkan laki-laki di sana ada sperma. Untuk wanita atau perempuan di sana ada ovarium, ada fimbre, ada tuba falopi, ada rahim, serviks, vagina, dan organ luar, mulut vagina. Sedangkan pada laki-laki ada penis, gland penis, uretra, vas deferens, epididymis, testis, skrotum, kelenjar prostat, dan vesikula seminalis. Di sini ada pengertian salah pada remaja mengenai pembuktian cinta. Bukti cinta di masa pacaran adalah dengan memberikan segala-galanya, termasuk keperawanan mereka. Mereka percaya kalau hubungan seksual membuat hubungan pacaran menjadi lebih intim. Kenapa bisa seperti ini? Karena satu, janji tidak akan hamil. Dengan menyerahkan keperawanan berarti cintanya tulus. Kemudian kalau hamil ada yang bertanggung jawab. Awalnya mereka ini coba-coba, tetapi selanjutnya menjadi ketagihan. Remaja putri menggunakannya untuk mengikat pacar agar tidak meninggalkannya, sehingga melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Nah, hal ini sangat disayangkan sekali, karena rasa cinta pada pacar kita tidak perlu dibuktikan dengan hubungan seksual. Kedewasaan sikap dan pikiran darinya dalam pergaulan harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Batas-batas apa yang harus dijaga sehingga pergaulan yang baik pada remaja itu sehat secara psikis, fisik, dan sosial. Sehat secara fisik maksudnya adalah tidak menyakiti fisik kedua belah pihak. Tidak ada kekerasan fisik seperti misalkan memukul atau dipukul, menendang atau ditendang, dan yang lainnya. Yang kedua adalah sehat secara psikis. Berarti tidak mengganggu jiwa. Misalnya tidak mengakibatkan perasaan jadi tertekan, membuat sedih, gelisah, takut, dan lainnya. Yang ketiga adalah sehat secara sosial. Maksudnya tidak mengganggu masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Adalah penyakit yang ditularkan dari hubungan seksual dengan orang yang sudah terkena penyakit kelamin. PMS atau penyakit menular seksual akan menular kepada manusia melalui cairan tubuh, misalkan cairan dari vagina, cairan sperma, melalui cairan darah,
adanya perlukaan, dan yang lainnya. Siapa saja yang memiliki resiko? Pada dasarnya, setiap orang yang sudah aktif secara seksual dapat tertular PMS. Pada usia berapa banyak terjadi? Penderita PMS kebanyakan berusia 15-29 tahun. Hampir 7 dari 10 penderita infeksi PMS atau penyakit menular seksual berusia 15 hingga 24 tahun. Bagaimana gejala yang umum pada penderita PMS? Secara umum, gejalanya baik laki-laki maupun perempuan adalah 1. Rasa sakit atau gatal di kemaluan, muncul benjolan, bintil, atau luka di sekitar alat kelamin, keluar cairan yang tidak biasa seperti nanah, terjadi pembengkakan di pangkal paha, dan rasa sakit pada perut bagian bawah. Terus, apa ya yang menyebabkan PMS dan penyakit yang disebabkannya? Ada banyak, misalkan saja virus, seperti herpes, ada HIV, ada kutil kelamin, ada hepatitis, kemudian ada bakteri yang menyebabkan kencing nanah atau huknurhei, ada sifilis, ada chlamydia, kemudian ada jamur, ada protozoa, ada ekoparasit. PMS yang berbeda dapat menyerang organ reproduksi yang berbeda juga. Apa sih HIV? HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang melemahkan sistem kekebalan tubuh menyebabkan penyakit yang disebut AIDS. Acute Immune Deficiency Syndrome, yaitu kumpulan beberapa gejala akibat penurunan sistem kekebalan tubuh. Penyebabnya tentu saja virus HIV. Bagaimana penyebaran HIV? Virus HIV ditularkan melalui darah, misalkan lewat transfusi darah atau jarum suntik yang digunakan secara bergantian. 2. Melalui cairan sperma dan vagina, biasanya terjadi pada hubungan seks tidak aman. 3. Dari ibu yang positif HIV ke bayinya. HIV ini tidak menular, misalkan lewat gigitan nyamuk, dia tidak menular. Makan bersama tidak menularkan HIV, berenang tidak menularkan HIV, berjabat tangan, berpelukan tidak menularkan HIV. Nah, bagaimana kaitan antara drug user atau pengguna narkoba dengan HIV/AIDS? Drug user termasuk kelompok individu yang berisiko tinggi terpapar HIV karena seringkali mereka menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Hal inilah yang menjadikan drug user sangat berisiko untuk terpapar HIV/AIDS. Junkies atau pencandu narkoba yang tidak menggunakan jarum suntik juga berisiko tetap terhadap HIV dan AIDS. Narkoba sangat dekat dengan hubungan yang menularkan PMS dan HIV. Pemakaian narkoba kadang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seks bebas. Hal inilah yang memicu junkies terpapar PMS dan HIV/AIDS. ODA atau orang dengan HIV/AIDS yang mengkonsumsi narkoba akan lebih cepat memasuki fase AIDS karena sifat narkoba yang menggerogoti organ tubuh. ODA yang perokok saja akan membuatnya lebih cepat masuk kepada tahap AIDS. Bagaimana cara yang efektif untuk mencegah penularan HIV dan AIDS pada remaja? Perilaku yang harus dilakukan remaja adalah 1. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. 2. Mencari informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan HIV dan AIDS. 3. Mendiskusikan secara terbuka permasalahan yang sering dialami remaja, dalam hal ini tentang masalah perilaku seksual dengan orang tua, guru, teman, maupun orang yang memang paham mengenai hal ini. 4. Menghindari penggunaan obat-obatan terlarang dan jarum suntik, tato, dan tindik tidak steril. 5. Tidak melakukan kontak langsung percampuran darah dengan orang yang terpapar HIV. 6. Menghindari perilaku yang dapat mengarah pada perilaku yang tidak sehat dan tidak bertanggung jawab.
Orang dengan AIDS sudah pasti HIV positif. Namun, orang dengan HIV positif setelah mengetahui statusnya segera melakukan pengobatan ARV atau antiretroviral, ada kemungkinan kondisinya tidak akan sampai pada tahap AIDS. ARV adalah obat yang digunakan dalam perawatan HIV. Cara kerjanya dengan menghentikan atau memperlambat perkembangan virus dalam tubuh. ODA atau orang dengan HIV/AIDS bisa hidup sehat seperti orang tidak terinfeksi dengan melakukan perawatan ARV sepanjang hidupnya. Demikian sharing kita hari ini mengenai kesehatan reproduksi remaja. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di ulasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.